Siang-siang begini emang paling enak berendam ya, Bos? Kayak hewan-hewan lucu ini. Ada yang udah tahu belum? Ini hewan apa? Hayo. Ini namanya bebek Mandarin, Bos. Yang harga sepasangnya bisa setara motor bebek. Wadidaw. Yuk kita tanya sama empunya hewan warna-warni ini, Bos. Gimana sih caranya punya hobi yang sejalan sama bisnis? Biar senengnya dapet, cuannya dapet juga, Bos. Hihi. Bos mau tahu cara ngembangin hobi jadi cuan? Tetap di Cuan, Bos. Dalam kurun waktu 5 tahun, Pak Ari berhasil mengembangbiakan sepasang bebek Mandarin jadi belasan ekor. Itu belum termasuk anakan dan telur-telurnya ya, Bos. Oh iya, Bos, jangan ketuker ya. Yang warnanya colorful dan cakep-cakep ini justru yang jantan loh. Sementara yang betina berwarna coklat polos. Sesuai namanya, bebek ini memang berasal dari Tiongkok. Di Indonesia belum banyak yang menangkarnya. Padahal hewan ini tergolong unggas yang tahan banting alias nggak gampang sakit, Bos. Bebek Mandarin itu kalau saya senangnya itu dia lebih tahan malahan. Lebih tahan dengan penyakit karena udah terbiasa di air, jadi dia kemungkinan lebih tahan. Jadi selama ini kesehatannya itu lebih bagus daripada yang jenis unggas yang kayak ayam, kayak apa ini lebih tahan gitu. Usia produktif bebek Mandarin sejak usia 10 atau 12 bulan, Bos. Sekali bertelur bisa menghasilkan 6-12 telur. Dagdikduknya, Mbak, ketika wes nelur, wes udah ada embrio, udah nitik tapi mati lah itu. Yang bikin deg-degan di situ. Sar-serdik dagdikduknya di bebek itu seperti itu, benar-benar penuh tantangan, Mbak, beneran. Tapi ya patut dicoba untuk para penghobi yang lain karena emang ketika ada tantangan biasanya para penghobi itu akan tertarik gitu, akan penasaran gitu. Bebek Mandarin termasuk hewan yang sensitif, Bos. Sehingga Pak Ari sengaja membuat kandang dan kolamnya semi terbuka dengan tambahan beberapa unggas lain untuk menambah nuansa alam. Kalau si bebek happy, produktivitas bisa makin optimal, Bos. Eits, tapi ada satu hal nih yang perlu diingat. Telur bebek Mandarin itu seperti ini, jadi kadang untuk memegang telur itu harus sangat hati-hati karena bebek Mandarin ini ketika bertelur itu sangat sensitif. Ketika kita sembarangan, dalam artian asal megang-megang telur gitu, nanti bebeknya ini nggak mau ngerami lagi. Kadang kalau dia stres itu telurnya ini malah dipatuk. Bukan hanya itu aja, Bos. Setiap indukannya harus punya sarang yang berbeda untuk bertelur. Soalnya, kalau ada telur dari indukan lain, bakal dipecah atau dibuang oleh indukan si pemilik sarang. Duh, sensitif banget ya, Bos. Nah, ini kenapa bisa dipegang yang ini? Ini karena ini udah udah 2 minggu lebih. Ini 2 minggu lebih itu nggak direm, ini kemungkinan ini udah nggak jadi. Jadi kalau yang saya lihat yang tadi itu masih telur-telur baru, itu kemungkinan masih bagus itu telurnya. Nah, untuk perawatan bebek Mandarin sebenarnya gampang aja, Bos. Pertama, kandang harus bersih supaya bebek bebas penyakit. Kedua, pemberian pakan yang proporsional. Selain pelet, harus ada sumber protein tinggi seperti maggot dan pakan hijauan seperti kangkung atau sawi yang disukai bebek. Ngomongin soal harga, biasanya semakin tinggi tingkat kesulitan dalam penangkaran hewan, maka harganya cenderung stabil. Atau malah bisa jadi makin mahal, Bos. Artinya, cuannya pasti oke banget, Bos. Kalau harga sepasang, maksudnya yang udah full warna gini, biasanya 12-an, Mbak. Ringnya 12-an. Cuman kalau anakan itu sekitar 8 jutaan, Mbak. Kalau mau menangkarkan bebek Mandarin, kalian bisa mulai dari sepasang indukan dewasa. Atau kalau budgetnya ngepas, juga bisa dari sepasang anakan dulu, Bos. Sekitar usia 2-3 bulanan. Oh iya, banyak pembeli bebek Mandarin yang berasal dari Jakarta, Jawa Timur, dan beberapa kota di Pulau Jawa.
Biasanya mereka nego-nego harga dulu, baru deh disamperin buat bawa pulang bebek Mandarinnya. Kalau bebek ini masalahnya ini Mbak, musiman Mbak, jadi nggak bisa setiap bulan ada omset. Jadi omset ini musiman dan ketika pas ada anakannya. Kalau nggak ada anakannya ya nggak ada omset karena indukan ini nggak saya jual. Cuan banget untuk sepasang gitu. Untuk sepasang itu terakhir itu 16 Mbak. Bebek Mandarinnya bisa laku terjual semahal itu setelah Pak Ari berhasil menangkarnya. Sebelumnya, Pak Ari sudah berkecimpung di dunia unggas dengan memelihara ayam hutan, pheasant, dan merak sejak 2019. Baru di awal 2024, Doi tertarik menangkar bebek Mandarin karena bentuknya yang lucu dan mirip boneka. Meski bebek-bebek ini sudah dalam penangkaran sejak telur, namun bukan berarti minim resiko hilang ya bos. Ketika udah lepas itu udah nggak mau balik, padahal ini saya melihara juga dari kecil sampai dewasa di sini terus. Tapi kalau udah lepas keluar sangkar itu udah langsung pergi aja, nggak mau balik lagi. Gimana bos? Tertarik punya bisnis ternak bebek Mandarin? Kata Pak Ari, peluang cuannya lumayan loh bos. Mempunyai bisnis atau usaha yang berhubungan dengan makhluk hidup memang punya resikonya masing-masing. Tapi kalau kita paham cara memperlakukan dan merawatnya, yakin deh cuan bakal datang dengan sendirinya. Semangat terus Pak Ari! Dalam memelihara hewan itu harus diawali dengan hobi dulu. Jadi ketika kita sudah hobi, memelihara hewannya juga akan bisa maksimal, merawatnya juga akan dengan penuh senang hati. Ya, ketika sudah dirawat dengan maksimal, otomatis nanti hewannya bisa menghasilkan produktivitas tinggi dan akan menjadi cuan bos.